Buat apa sih harus punya smartwatch? Kira-kira buat apa ya? Kita akan bahas di sini. Saya udah pakai sekitar 1 bulan dan di sini ada beberapa hal yang saya bisa simpulkan dari apa yang telah saya lakukan gitu ya. Nah, hal yang penting di sini menurut saya adalah nilai tidur. Jadi ada fitur-fitur utama dari pemindahan detak jantung heart rate itu dari ini ada langkah juga ya dari GPS. Jadi ada langkah, kemudian ada detak jantung, ada nilai tidur. Nah, yang menurut saya penting sekali adalah di nilai tidur karena tidur saya itu nggak begitu teratur ya. Kadang tidur cuma 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu. Nah, di sini saya bisa melihat tidur saya itu seperti apa. Jadi ini hari ini ya tadi malam itu dapat 4 jam 20 menit. Artinya kalau orang itu tidur di sini ada apa ya? Notifikasi Anda tidak cukup tidur. Disarankan untuk tidur 7 sampai 9 jam. Nah, ini saya baru dapat tidur 4 jam 20 menit. Artinya sangat kurang sekali. Kemudian kita lihat kemarin dapat 8 jam. Wah, ini bagus banget ini. 8 jam 12 menit. Ini efek enggak tidur beberapa hari gitu kan. Jadi ini balas dendamnya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Baru dapat 4 jam. Kemudian kita lihat lagi 4 jam lagi. Kemudian kita lihat lagi dapat 4 jam lagi. Jadi rata-rata tidur saya cuma sekitar 4 jam. Kemudian balas dendam 7 jam. Kemudian dapat 4 jam lagi. Kemudian dapat 3 jam, ini dapat cuma 3 jam kan. Terus dapat 6 jam. Kemudian dapat berapa tadi? 5 jam. Kemudian dapat 5 jam lagi. Dapat 3 jam lagi. Jadi ini rata-rata mingguan, ini rata-rata bulanan. Jadi hasilnya seperti ini, rata-ratanya sekitar 5 jam 24 menit. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh ini berarti artinya saya kurang tidur. Namun yang jadi masalah, yang kelihatan apa itu agak aneh lah, itu dari ini. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, kalau ini ya, yang di sini, kalau lurus-lurus gini, jadi tidak coret-coret. Ini saya tidur. Nah, di sini saya tidur dapat berapa jam tadi? Tidur saya 4 jam, tapi saya siang sebenarnya tidur. Ini tadi tidur sejenak, walaupun nggak lelap tapi ini tidur. Nah, ini tidak tercatat di nilai tidur di sini. Jadi tidur itu hanya mencatat di malam hari. Jadi kalau misal ya malamnya itu nggak tidur sama sekali, kemudian siang itu tidur sesiang itu tidur, maka ini nggak bisa tercatat. Itu kelemahannya. Tapi kita bisa lihat dari heart rate-nya ini, detak jantungnya. Kemudian kita lihat lagi sebelumnya. Nah, di sini siang juga nggak tidur ini. Kemudian di sini bisa dilihat saya juga tidur 2 kali. Jadi di sini dapat. Kemudian di sini juga tidur sebentar siang. Jadi siang saya tidur bentar. Kemudian di sini juga, jadi ada tidur lagi. Kemudian di sini juga ada tidur dan tidur lagi. Dan hal yang sangat mengejutkan bagi saya yaitu ketika kita bangun itu ternyata kita membutuhkan 124 BPM. Artinya saat kita bangun dengan tidak bangun dengan sendirinya ya, bangun dipaksa, maksudnya apa ya namanya ya, dibangunin, itu membutuhkan heart rate yang apa itu, detak jantung kita itu bergetar cepat sampai 124. Nah, di sini bisa dilihat juga pas kita bangun dibangunin itu heart rate-nya naiknya tinggi banget. Kemudian nah, di sini juga bisa dilihat saat kita bangun maka heart rate-nya tinggi banget. Ini sampai berapa ini? Sampai 171. Jadi yang dibangunin
itu memiliki jadi membutuhkan detak yang sangat cepat sampai 170. Ini enggak terlihat ya. Ini software baru, ini diperbaharui, jadi ada pembaharuan di sini. Mungkin kedepannya juga akan diperbaharui tentang tidur siang. Ini sampai saat ini kan belum ada tidur siang, jadi yang kecatat itu baru di tidur malam aja. Kemudian berikutnya fungsinya yaitu di langkah kaki. Hari ini dapat berapa langkah? Ini saya juga jarang olahraga ya. Berarti 625 langkah hari ini belum sampai hari. Kita review kemarin aja. Kemarin dapat 2960 langkah. Kemudian jarak yang ditempuh 1,93 km. Dibakar sebanyak 63 kalori. Anda telah membakar 8 gram lemak. Jadi kalau kita makan satu tahu susur ya apa ya namanya, tahu isi, satu gorengan lah gitu. Itu kira-kira berapa lemak yang kita makan. Ini udah berjalan 2 kilo aja baru membakar 8 gram lemak. Ini kapan kurusnya? Ini berat badan saya itu naik terus itu bingung juga. Jadi kalau mau cepet ya berarti gimana caranya ini? Artinya kita berjalan 1 kilometer itu hanya membakar 4 gram. Kalau mau 1 kilo berarti 250 kilometer ini. Kan ya agak pusing ya. 1 kilogram lemak. Jadi untuk menurunkan lemak secara teori di sini ya yang saya omongkan itu harus berjalan 250 kilometer ya. 250 km itu kalau dari Magelang setengahnya Jakarta sampai Purwokerto ini jalan kaki baru berkurang 1 kg. Kemudian sebelumnya lagi dapat 2182. Di sini juga ada hitung-hitungannya. Kemudian ini ada dapat 3000. Jadi paling tidak kita bisa memonitor apa yang kita lakukan hari ini itu udah gerak atau belum lah gitu. Itu fungsi-fungsi yang bisa kita dapatkan dari Amazfit ini ya. Kalau fungsi-fungsi yang lain sih sebenarnya biasa aja. Jadi nah ini 5 hari 80%, artinya 20 dibagi 5 4% ya. Dalam satu hari itu 4%. Artinya kalau 70 80 dibagi 4 bisa untuk 16 hari, sekitar 2 mingguan untuk baterainya. Dan biasa aja lah gitu. Jadi fungsi-fungsi utamanya seperti ini bagi yang belum pernah. Maksudnya apa sih? Kenapa harus ini? Dan saya udah cek untuk detak jantungnya itu, heart rate-nya itu real ya. Jadi bisa dilihat sih datanya itu nggak flat. Jadi nggak fake. Kalau yang fake itu malah flat gitu. Jadi nggak naik turun. Jadi flat aja. Jadi sehat lah. Kemudian ada review lagi di sini, ada detak jantung istirahat. Nah, detak jantung istirahat itu detak jantung yang dideteksi saat kita tidur. Jadi kalau nilainya masih 60 sampai 80 itu artinya masih aman ya. Di sini detak jantung istirahatnya 69, 67, ini masih aman. Jadi intinya pembuluh darah kita masih bagus, karena saat istirahat itu kan kita nggak gerak, kemudian jantung itu kan memompa. Nah, ketika aliran darah masih lancar, maka ini akan turun. Jadi yang bagus itu semakin rendah itu semakin bagus. Cuma antara 60 sampai 80 ya, bukan terlalu rendah. Kalau 50 atau 40 juga punya masalah artinya. Di sini ini 71, kemudian 74, jadi masih aman. 73, 73. Ini enggak terdeteksi karena enggak tidur. 73, 75,
73, jadi masih aman ini nggak terdeteksi, nggak tidur juga. Oke, jadi nggak terdeteksi ya. Oke, seperti ini. Oke, kira-kira seperti itulah review dari smartwatch Amazfit yang saya pakai, Amazfit Direct. Terima kasih, selamat mencoba.